Jikalau kau umatku, kata Rasul, ingin selamat dunia, akhirat, ikut aku, kata Rasul. Bapak Ibu pingin selamat mboten? Untuk nyotok apa saakhirate? Saakhirate. Oke. Apa ya Rasul yang harus saya ikuti panjenengan ini? Kalimat pertanyaan di dalam surat tersebut tidak dijelaskan. Tetapi kalau kita mau menengok di dalam tafsirnya akan kita ketemukan. Ibu bapak, sebelum kami masuk di dalam substansi makhluk syahid daripada ayat itu, ada kata kunci yang harus kita ketahui. Apa kata kunci itu? Apabila di dalam hati jenengan ada nur iman atau cahaya iman, yang cahaya iman mengatakan bahwasanya kita manusia diciptakan Allah tidak hanya secara jasmani unsurnya, tetapi juga roha. Apabila di dalam hati jenengan ada iman percaya kalau kita manusia tidak hanya jasmani juga rohani, maka nanti apa yang kusampaikan ayat tersebut akan paham. Satu. Yang kedua, jikalau jenengan ini di dalam hati sudah ada kata iman bahwasanya seluruh makhluk yang ada ini bisanya berjalan, bisanya makan, bisanya minum, bisanya melihat, mendengar, semata-mata karena digerakkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita manusia makhluk tidak punya daya upaya apapun. Apapun. Melihatkah, mendengarkah, berbicarakah, berjalankah, apapun. Wala quwata, dan tidak punya manusia atau makhluk itu kekuatan apapun. Lah, oleh karena jenengan bisa melihat, mendengar, semua semata-mata illa bil, datangnya itu hanya dari Allah. Kalau hati sampean itu sudah ada iman seperti ini, apa yang kusampaikan ayat tersebut, surah Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat? Halo Bu? Ayat 31. Aku yakin jenengan paham. Begini, apa ya Rasul yang harus aku tiru, aku teladani panjenengan? Nopo sing kula tiru, nopo sing kula lakoni yang meneladani panjenengan ya Rasul? Perlu dijawab? Nggih? Estu? Bon, sampean toto hati sampean. Jikalau manusia itu mengakui bahwasanya diriku manusia itu tidak hanya dari unsur jasmani juga rohani, maka ajaran Rasulullah itu tidak hanya secara syariah, tetapi juga secara hakikat. Mohon maaf, Allah mendidik kita jasmani kita dengan hukum syariat dilewatakan Kanjeng Nabi, supaya kita jasad ini mau tinggalkan apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan.
Iku secara fisik, seremonial. Oke? Termasuk sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Hal-hal yang diperintah, ikut dilakoni jasad. Paham nggih? Iki perilaku ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa jasmani. Wis. Belum menyentuh ke rohani, belum. Contoh tentang sholat dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu. As-sholawah itu jamak ay al-maktubah, maksudnya sholat yang wajibkan. Berarti ngedekake musola iki mengke tujuane kanggo sholat. Paham nggih? Iku dilakukan jasmani. Tapi ingat surah Al-Baqarah tadi ada terusnya Pak. Tidak berhenti ala sholawah. Tidak. Diteruskan dengan wawu ataf was sholatil wusta. Apa? Sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Tanda kalau ruhaniyah sampean iki wis sholat, ketika sholat syariat jasmani iki, ati sampean iku hanya kelingan Gusti. Aku takok, jenengan sik kelingan urusan dunia mboten? Saged diterusake? Saged ya? Oke. Iki ilmu. Yang kusampaikan adalah ayat Allah. Nanti akan membuahkan satu kefahaman. Dan ini tidak akan berguna manakala tidak kita amalkan, tidak kita lakukan. Wassolatil wusta, juga lakonono sholat sing dilakukan oleh ruh. Ini disebut ibadatul qalbiyah, ruhaniyah. Ibadah laku sholat sing dilakukan ruhaniyah. Wis. Cocok dengan acara pada malam hari ini. Di samping maulid, kita menadani Kanjeng Rasul tidak hanya secara jasmaniyah, tetapi juga secara ruhaniyah. Yang kedua, kita mau membangun musola tujuannya untuk sholat. Tulung lakonono sholat ikingku gak mung jasmani, tetapi juga rohani. Bagaimana sholatnya rohani? Bagaimana sholatnya rohani ini nanti bagaimana? Mungkin ayat ini sering kita baca. Surat Al-An'am ayat 79. Ini sholatnya rohani. Ya. Surat Al-An'am ayat 79. Dan ini juga dilakukan oleh baginda Rasul. Dan juga kisahnya dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim iku nenek moyangnya Kanjeng Nabi Muhammad. Di situ dikatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini kan sering jenengan waos waktu sholat sebelum membaca Fatihah disebut doa iftitah nggih mboten. Tapi jenengan wis ngerti karepe dereng nggih? Gur diwaca kemawon nggih? Pun dalu ini malam ini saya urai bagaimana sih yang disebut sholatnya ruh.
Ini wajah tuh, ini mengkisahkan Nabiullah Ibrahim. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku, wajihia, terhadap wajah Allah. Di wajah roh. Nek wajah jasad kan niki Pak Bu. Umur 20, 30, 40 sik gagah. Nggih mboten? Sing wedok ayu-ayu, sing lantang ganteng. Coba engko nek wis umur 80 90 peok. Pipi ku yo keriput-keriput. Kadang-kadang disubali dengan lip apa namanya? Ngeten iki dempul apa? Ya wis pedak utawa gimana? Nggih, didempuli cek kaya umur 30. Nggih ta? Tetapi tidak bisa menutup kemungkinan menghindari wajah jasmani ini bakal rusak. Nggih mboten? Iki wajah jasmaniah kita itu tidak bisa kekal. Lah mana wajah ruhaniah kita? Dan inilah ajaran Rasulullah yang terkesan ditutup-tutupi setelah zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai tahun 2014 kemarin. Ditutup-tutupi. Jadi ada ajaran Rasulullah, dua, siji syariat untuk jasmani, loro hakikat untuk rohani. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini loh. Ajaran dinul haq ai dinut tauhid ini jarang disampaikan di tengah masyarakat. Apalagi secara umum begini. Padahal ajaran itu akan mendidik ruhaniyah supaya mempunyai akhlak ilahiyah. Niki. Iki ngajine babakan lakunin jero lho Pak ya, Bu. Bukan babakan lakunin njaba. Lakun njaba syariat kita mulai kecil, SD, SMP, SMA sudah diajarkan. Carane sholat iku ngene, engko SMP diwuruki ya ngene, pancet. Terus akhirnya SMA bahkan waktu mahasiswa pun diulangno ngene syariate balak-balik, tapi tidak pernah menyentuh sholatnya ruhaniyah. Mengapa demikian? Karena beliau-beliau yang sudah paham tentang sholat daim, as-sholatun daimun, atau dikatakan sholatnya rohaniyah, ketakutan untuk menyampaikan lebih-lebih secara umum. Takut. Karena apa? Ketika itu disampaikan dan banyak konflik, akhirnya dikatakan dzalika dzalalatun. Itu sesat. Gitu Pak nggih? Akhirnya Masayih tabi'ina sholihin tidak berani Pak. Andai kata berani itu di tempat yang khusus. Artinya khusus, para pendengar pengikutnya itu sudah paham tentang masalah sholat daim atau sholatnya ruhaniyah. Bapak Ibu, mana wajahnya ruhaniyah ini? Ini yang harus saya buka. Wajah ruhaniyah itu ada dua. Rasulullah berkata, bila mana ruhaniyahmu itu menjadi budaknya hawa nafsu, maka sifat kita sebagai manusia ruhaniyah itu ulaika kal an'am balhum adol. Sifat lan karakter ruhaniyah kita, perbuatan ruhaniyah kita bahkan menyerupai kal an'am. Tahu kal an'am?
Kilpat nih lho. Sikile papat nih lho. Apa sikile papat? Balhum adol, bahkan karakter kita lebih jelek daripada hayawan. Kal an'am raja kaya, rojo koyo. Orang Jawa berarti apa rojo koyo itu? Ya wedus, ya sapi, dan lain sebagainya. Ya. Ini wajah kita ruhaniyah manakala ruhaniyah menjadi budaknya hawa nafsu. Tetapi jika ruhaniyah itu berdiri di atas ketaatan pada Allah, ini akan melebihi derajatnya daripada malaikat. Paham? Oke, sekarang kita berbicara wajah ruhaniyah aslinya itu tidak seperti kal an'am. Kata Rasul ketika bayi itu dilahirkan ke dunia, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wajah ruhaniyah kita aslinya fitrah. Fitrah itu murni. Iman kita hanya pada Allah. Tapi ketika saat akil balik, mulai ruhaniyah kita itu meninggalkan Allah, bersukaria terhadap kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Akhirnya jangan heran, anak laki yang sudah masuk di dalam masa remaja atau masa balik, dia akan kepingin untuk pacaran. Yang perempuan juga begitu, memeti golei lanangan. Tapi saat sebelum balik, ruhaniyah kita masih fitrah, masih makrifat pada Allah, masih patuh qalu bala syahidna pada Allah. Tapi ketika masuk akil balik, ruhaniyah kita bersukaria terhadap selain Allah. Makanya lewat Rasulullah ini Allah nitipkan pesan, ya, menitipkan pesan berupa ajaran dinut tauhid supaya kita yang sudah berpuluh-puluh tahun ruhaniyah kita bercinta pada selain Allah, biar kembali kepada Allah. Sakit diterima? Ibu, sakit diterima, Bu? Oke, sakit dilanjut? Oke. Terus saya mengikuti jenengan iki yang bagaimana ya Rasul? Jawabit kanti cekak ikutono ajaran dinul haq saya. Alladzina yastami'unal qaul. Mereka yang sudah mendengarkan dan memahami ajaran dinut tauhid Rasulullah. Yang ajaran itu mendidik khusus ruhaniyah untuk mengesahkan pada Allah. Wayattabi'una ahsanahu, dan terus mengikuti, mengamalkan apa yang sudah dia terima dan dia pahami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika saat kita jasmani melakukan sholat, ruhani harus melakukan sholat. Artinya Bapak Ibu, wajah ruhaniyah itu adalah imanul haq. Buka dalam kitab Al-Hikam, imanul haq. Iman yang benar. Lah, iman yang benar itu iman pada siapa? Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kau terhadap Tuhanmu. Rabb berarti kalimat ini nakiroh umum.
Umum berarti semua manusia. Kalau Islam mengambil kesimpulan Rabb adalah Allah. Rabb adalah Allah. Berarti kita harus hanya beriman pada Allah. Konteksnya iman ini, percaya hati panjenengan di dalam aspek apapun harus beriman hanya Allah yang menggerakkan segala hal makhluk itu sendiri. Sebab tadi saya katakan sifat makhluk itu nggak punya daya upaya kekuatan apapun. Contoh, jenengan kesini itu aslinya nggak bisa. Lah, olehnya bisa kesini karena ilah billah. Ada Allah di dalam dan di luar diri jenengan sehingga jenengan iku bisa sampai di sini. Ketika saat hatiku sadar, ngimani, ngiyakini bahwasanya olehnya saya bisa datang ke majelis ini semata-mata karena Allah, inilah sing tak maksud wajah ruh yang sebenarnya. Imannya hanya pada Allah. Ini wajahtu, sesungguhnya ku arahkan wajahku, wajhia, terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah itu? Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau mengarah, di depanmu, di kanan kirimu, belakang atas bawah dalam luarmu, itu ada wajah Allah. Mana wajah Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah Dat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di waktu malam hari. Yang jenengan ini yang diperjalan. Lah posisinya Allah Dat yang maha suci itu di mana? Itu tadi. Itulah hidup yang ada di dalam maupun di luar jenengan. Bahkan waqala aidan innahu bikulli syai'im muhait. Sesungguhnya Allah itu melimputi segala hal apapun, termasuk diri panjenengan. Kalau tidak ada Allah dalam diri jenengan, nggak mungkin jenengan bisa sampai di sini. Ketika hati jenengan beriman hanya Allah, itulah berarti wajah sampean itu wajah aslinya yang fitrah. Alhamdulillah niki nek jenengan purun ngasah eling, ngasah dzikir sing kados mekaten. Dzikir itu artinya eling. Eling iku sadar yen sak temene kabeh perkara obahe manungsa iki mang sing ngobahke Gusti. Dasare la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu waktu ning pawon ulek-ulek. Manakala tidak ada Allah di situ, ibu-ibu gak mungkin saged ngulek. Betul? Pun niki sampean camno ning ati sampean lakoni setiap saat dan waktu. Satu hari satu malam sholatnya ruh itu wajib 24 jam. Artinya ruh sadar eling yen sak temene apa sing sampean lakoni. Sesungguhnya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita kalau hati ini sadar, merasakan, mengimani bahwasannya semuanya itu datangnya dari Allah, maka inilah yang disebut ini wajah tuat. Iya. Terus olehnya menghadap hanifan dengan sungguh empun ngantos sampean kali kula mamang. Sebab ngeten Bapak Ibu, atine menungso iku dipara loro,
dibagi dua. Ada hati yang ahli hijab, ada hati yang ahli syuhud. Ahli hijab adalah hati ketika jasmani iki melakukan apapun, ruhani iki gak eling yen sak temene isoke melakukan itu semata-mata dari Allah. Justru hati kita ingat, sadar, iman, olehnya melakukan itu karena diri kita sendiri. Ini disebut ahli hijab. Makanya sholat jenengan gak iso khusyuk. Mesti ati sampean kelingan perkara liyo. Ini persoalannya. Karena kita tidak mau menteladani Rasulullah di akhlak ilahiyahnya beliau. Ini persoalannya umat. Mengapa umat tidak bisa untuk mengikuti menteladani akhlak beliau di jalur ilahiyah? Karena kita sebagai umat Islam khususnya mayoritas nggak pernah mendengarkan bimbingan, ajaran tentang ajaran dinul haq. Betul? Semua itu terkesan setelah kejadian beliau khalifah Sayyidina Ali itu terkesan ditutup-tutupi, sebab ketika saat itu digelar pasti akan dimungsuhi ahli kitab, kaum Khawarij. Ini mohon maaf, Sayyidina Ali pernah dawuh, aku nduweni ilmu 2 karung. Apabila 1 karung saya jelaskan di tengah umat, maka saya akan dipenggal. Tapi beliau membawa amanah dan songko Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi, yaitu amanah untuk menyampaikan wahyu yang terakhir, yang inti, ajaran yang inti. Apa? Dinul haq ini. Di mana itu? Coba dibuka surat Al-Anbiya ayat 25. Itulah inti wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan punya banyak resiko ketika beliau sampaikan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Ya, beliau tidak hanya dicaci maki oleh kafir Quraisy, tetapi beliau juga direncanakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya untuk beliau dibunuh. Tapi Allah menyelamatkan baginda Rasul lewat perintah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu, diteruskan oleh Sayyidina Ali. Ajaran yang manakah yang harus disampaikan, yang sudah diajarkan, disampaikan Rasulullah, sehingga umat pada saat itu, kaum Taif juga membenci, mencaci, bahkan meludahi Kanjeng Rasul. Dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wis, ikilah yang dijadikan oleh umat Islam setelah apa? Setelah Kanjeng Sayyidina Ali sampai tahun 2014 ini ditutup-tutupi. Ya Muhammad, saya tidak pernah mengutus utusanku sebelum kamu, termasuk kamu, kecuali wajib membawa, mengemban, menyampaikan, menerangkan terhadap umatnya masing-masing. Apa ayat inti, wahyu inti ini? La ilaha illa ana. Sudah tidak la ilaha illa anta, sudah tidak la ilaha illa huwa, sudah tidak la ilaha illallah. Padahal proses kita
Wong Islam itu sempurnane ono papat. La ilaha illallah syariat, la ilaha illa huwa thariqah, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana ma'rifat. Ulhulu kata Allah dalam surah Al-Baqarah 208. Fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam kita masing-masing tidak hanya jasmani tapi juga jasmani kita dididik oleh Allah lewat syariat thariqahnya Kanjeng Nabi, hakikat kita dididik oleh Allah, ruhaniyah kita dididik oleh Allah lewat hakikatnya dan makrifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pertanyaannya, kita mau meneruskan ke makrifat ndak? Iku hak sampean masing. La ikraha fiddin Muhammad, tidak ada paksaan bagi umatmu untuk mengikuti kau, khususnya ajaranmu ini. Enggak, terserah. Tetapi mohon maaf sekali lagi, jikalau jenengan ini hanya mengikuti syariatnya saja Rasulullah, tak jamin waktu sholat jenengan gak iso khusyuk. Tak jamin. Mesti kelingan selain Allah, karena kita belum sampai makrifat pada Allah. Karena kita belum bisa bertemu liqa terhadap Allah. Kita hanya mengenal dari sisi nama dan sifatnya, tapi belum bertemu yang mempunyai nama Allah. Ini persoalannya. Padahal di dalam surah Al-Baqarah 238 Allah katakan waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Lakukanlah sholat itu dengan keadaan khusyuk. Berarti lewat ayat ini kalau boleh saya ambil kesimpulan, wajib hukumi wong mukmin ketika sholat itu hati dalam keadaan khusyuk itu apa sih? Bertemu Allah. Khusyuk itu bertemu Allah. Lah terus iki nek dirungokno wong syarat kedukuren nggih koyoke makrifat tawukure lah ngoten. Mboten Pak. Estu mboten. Ini tahapan kita sebetulnya. Lah ilmu hakikat, ilmu tauhid ini harus disampaikan di tengah-tengah golongan kita yang masih ada di tengah-tengah umum. Kalau tidak, kapan majuni umat Islam? Kapan? Gak ada kemajuan. Mutu sholat kita berhenti sampai di situ aja. Kita melakukan hanya karena kewajiban, kita melakukan karena pahala, kita melakukan karena surga. Padahal pahala surga adalah ciptaan Allah. Terus tujuan sholat lah bertemu Allah lah tumpak ya. Apa sih tujuan sholat? Hakikatnya sholat ini kita mendatangi undangan Allah dan bertemu Allah. Nek sampean duweni kepinginan ingin bertemu Allah dalam sholat, buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah kasih tahu itu. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, berarti umat Islam adalah Allah. Falyamal amalan sholihan. Ayat ini memakai Rob, bukan Rob lo ya. Rob itu artinya Tuhan. Nek Rob artinya apa? Ya wis kata terus ke. Tuhan itu sebutan umum, nggih mboten?
umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha atau yang lainnya, Rob ikut Tuhan. Mengapa ini memakai Rob? Tapi di situ ada penjelasan. Rob ai Allah untuk umat Islam. Sebab innallaha Rabbi huwa Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Maryam 36. Ya. Umat Islam itu mengatakan Robnya itu adalah Allah. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'budu, sembahlah hanya pada Allah. Ketika Anda menyembah hanya pada Allah, tidak kelingan apapun, tidak ingat apapun, hadza utawi iki, iku utawi iki nyembah yang seperti itu, ikulah siratum mustaqim. Sirat adalah jalan, mustaqim yang jujur, yang lurus. Artinya ketika jenengan sholat, tanda-tanda kalau hanya menyembah Allah, hati tidak menggak-menggok urusan dunia. Sebab apa? Kok gak menggok-menggok? Karena surat Al-Baqarah 238, Anda tidak hanya sholat secara jasmani, ruhaniyah jenengan juga menyembah pada Allah. Letak ruhaniyah jenengan iki nyembah pada Allah itu gini Pak prakteknya. Ketika berdiri, hati jenengan iku eling. Sesungguhnya sadar dan iman, sesungguhnya hanya karena Allah lah aku bisa berdiri. Berarti yang mendirikan itu adalah Allah. Betul? Berarti gerakan yang muncul untuk berdiri itu datangnya la haula wala quwata. Jadi hati jenengan sibuk mulai takbiratul ikhram sampai salam, hati sampai iku hanya ada kesadaran. Ingat, kalau semuanya yang menggerakkan ini, datangnya pergerakan, datangnya ucapan dan lain sebagainya, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu. Inilah yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bejo banget, sangat beruntung bagi orang-orang mukmin ketika sholat dia itu bisa bertemu Allah Subhanahu. Bahasa Quran khashi'in, kita mengatakan khusyuk. Lah inilah Pak caranya jenengan ketika jasmani melakukan syarat rukunnya sholat, ruhaniyah jenengan hati sampan sibuk eling, semuanya datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu, bukan dari kita sebagai makhluk. Inilah Pak teladan Rasulullah yang jarang disampaikan di tengah umum. Akhirnya sholat sampai kali kula sampai tua gak iso khusyuk. Pertanyaan saya, jikalau jenengan mohon maaf mau untuk merubah karakter ruhaniyah, mutu ibadah kita khusus dalam sholat bisa khusyuk, tirun Rasulullah. Makanya kata Rasul, tirun aku, ikuti aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, surat Ali Imran ayat 31, yuhbibkumullah, cintamu akan diterima oleh Allah, ibadahmu akan diterima oleh Allah. Akhirnya kau dijadikan sebagai kekasih. Alhamdulillah, niku nek jenengan purun. Tapi di sini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Cuman ngeten, ada ayat, surat dan ayat yang Allah mengancam kita. Buka Az-Zumar ayat 54.
Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa la tunsarun. Allah berkata di situ, kembalilah lekas wahai umat manusia, maksudnya ruhaniahnya itu kembali kepada Tuhanmu, lekaslah kembali. Nyun sewu, di situ ada ayat min qabli ayyatiyakumul adab. Jikalau kau tidak mau kembali dan kembalimu menunggu kematian, sebelum mati jenengan ini tidak mau kembali kepada Allah tentang iman, sing kula omong wae lho Bu nggih. Iman hanya pada Allah, yaitu harus mengikuti meneladani akhlak ilahiyah Rasulullah. Kalau tidak mau, kok yo ketututan mati. Naudzubillah, summalatun sorun. Kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Naudzubillah min. Jadi ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, ruhaniyah kita masuk siji alam, satu alam yang gelap. Sebab apa? Sebab surah Al-Baqarah 257 Allah katakan, innalladzina kafaru walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minal nuri ilal dzulumat. Ini sapa wonge tatkalane ning donya atine iku ruhaniyah iku gak gelem mengikuti rasulnya, ajaran dinul haq, terus dia ketututan mati dan dia itu di dunia oleh karena tidak mau mengikuti Rasulullah di jalur dinul haq, sebab atine kadung seneng ngikuti ajarane nafsune apa at-tauhid. Nafsu kita, nafsu dalam diri kita mengajarkan kita untuk bersukaria, bercinta, beriman terhadap selain Allah. Contoh. Niki napa niki? Kopi nggih? Niki madu. Wis tak angkat madune mawon ya. Niki sebuah contoh mawon. Ketika madu niki kula ombe, bismillahirrahmanirrahim. Legi apa pahit? Oke. Aku takok, madu iku makhluk apa kholik? Hah? Kholik. Kholik iku sang pencipta, yaiku Allah. Aku takok, madu iku makhluk apa Allah? Makhluk ya? Oke. Makhluk sifatnya mang tidak punya daya upaya apapun. Lah ngoten nggih? Berarti madu itu sesungguhnya tidak punya hak untuk mengeluarkan rasa manis. Tapi imanku nang madu munculnya manis, berarti inilah alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nafsu itu membisikkan terhadap hatiku supaya beriman terhadap makhluk, munculnya rasa manis tadi. Coba aku tanya, manakala tidak ada Allah, bisa madu makhluk dengan sendirinya, dirinya sendiri memunculkan rasa manis? Tidak bisa. Inilah iman yang murni ada di situ. Iman yang murni ada di situ. Sehingga waktu di dunia kita habiskan umur kita, Pak Bu, untuk beriman selain Allah yang dibisikkan oleh nafsu. Sehingga Allah mengutus utusannya untuk membawa hidayah bil huda wa dinil haq, semata-mata ketika jenengan minum madu, ati sampean beriman, datangnya perkara itu aslinya dari Allah Subhanahu. Jelas? Oleh karena terkesan ditutup-tutupi ajaran ini, kita sebagai umat Islam menengah ke bawah, pekok hati kita. Ngerti pekok? Buta hati kita terhadap Allah.
Kita selalu melalaikan Allah. Dalam setiap aktivitas apapun, waktu apapun, kita lalai pada Allah. Kita nggak sadar semuanya yang melayani adalah Allah. Contoh meripat kedep pilih nek gak dikedep no Allah saged kedep dewe ya. Coba jenengan ojo kedep sedino nih piye rasane. Oke, napas bisa keluar dan masuk kalau tidak dikeluarkan Allah. Bisakah napas jenengan kali kulo keluar sendiri? Ya Allah, kita itu sebetulnya itu setiap waktu dan saat itu selalu dilayani Allah. Tanpa Allah minta balasan. Estu. Cuman kita nggak sadar kalau kita itu sebetulnya dilayani Allah. Sampai Allah bersumpah di dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa. Ini Allah yang bersumpah Pak Bu. Bukan saya, Allah yang bersumpah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya banyak manusia itu lalai, itu yang apa? Banyak manusia yang merugi. Rugi. Mengapa rugi? Waktu demi waktu kita tidak sadar kalau sesungguhnya kita dilayani oleh Allah. Mohon maaf, kita kentut mawon nek gak dikentut no Allah, saged kentut dewi ya. Mboten saged. Estu Pak, kita rukuk sujud duduk ini loh. Kalau tidak digerakkan Allah tidak akan pernah makhluk siapapun itu bisa bergerak sendiri. Ada dalilnya banyak. Walillahil masyriq wal maghrib. Kono kulon nah beneran. Kono kulon. Bingung aku iki. Mulai jagat etan sampai jagat kulon Pak Bu. Makhluk sekecil dan sebesar apapun itu yang menguasai, yang menggerakkan hanyalah debu terbang. Iku sing nerbangke Allah, bukan angin. Angin sebagai majasnya Allah. Mengapa kita beriman terhadap angin? Dan angin itu termasuk golongan makhluk. Mestinya kita hanya harus beriman hanya pada Allah. Yang Allah itu laisa kamislihi syai'un. Nggak bisa kau serupakan dengan suatu apapun wujudnya. Ini hanya dengan iman, dengan rasalah kita akan bisa sampai di situ Bapak Ibu. Otomatis kita harus mengikuti Kanjeng yuhibbukumullah. Kalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Kalau sudah menjadi kekasih, nyun sewu, umpama jenengan iki rohaniyah akan diperangi oleh hawa nafsu, apa Allah membiarkan? Enggak membiarkan. Allah pasti akan menolongmu. Menolongmu. Terus bagaimana ya Rasul? Kesalahan saya yang berpuluhan tahun, ruhaniyah ini beriman selain Allah, wa yaghfir lakum dunubakum. Berarti mohon maaf, dosa-dosa apa yang dilakukan oleh ruhaniyah berupa syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan bentuk kita beriman kepada selain Allah secara khafi, itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Inilah Pak Bu, kalau sudah duduk di situ, hati jenengan selalu ingat pada Allah, sadar kalau Allah yang menggerakkan jenengan kalih kula. Aku yakin mutu sholat jenengan akan semakin bagus. Kalau hati sampean selalu sadar ketika takbiratul ihram sampai salam, hati duduk merasakan, mengimani, menyadari adanya Allah di dalam atau di luar diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Aku yakin mutu nilai sholat sampean lama kelamaan akan menjadi bermutu. Tidak seperti dulu. Dulu kupuh pingin dang marek nolang ngoten nggih. Apalagi ketika Allahu Akbar
di belakang ada suara meong. Sampai mari dahar lali iwake gak ditu. Wis gopo dipanterno. Boso wis mari bener dendenge dijogok. Apa yang terjadi? Mesti sampe njeluk sandal, ambil opo diantem nih. Nggih mboten? Ngoten niku kelakuane awak dhewe. Ya, karena kita belum masuk dan mengikuti ajaran Rasulullah di jalur ilahiyah. Gini. Oleh sebab itu, saya tidak promosi, saya juga tidak memaksa. Semua keputusan ada Anda sendiri masing-masing. Jikalau jenengan tidak mau untuk mengikuti, menteladani akhlak ilahiyah Rasul, jangan harap jenengan di dunia ini bisa bertemu Allah. Gak bisa. Apa? Surat Az-Zumar 54. Jikalau kau tidak kembali dan bertemu Allah sebelum kematian datang, maka ketika kau mati, ajalmu nanti, rohaniyahmu akan kumasukkan dalam satu alam summalatun sorun. Tidak akan pernah aku tolong. Wa min waro'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita dimasukkan satu alam yang gelap gulita. Tetapi bila mana rohaniyahmu saat di dunia sudah mengikuti ajaran Rasul ini tadi yang di jalur akhlak ilahiyah, di jalur dinul haq, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257 juga. Anda ketika meninggal akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dimasukkan di dalam alam yang terang, dikeluarkan dari alam yang gelap. Mana alam gelap itu? Ya di dunia ini. Ketika hati kita tidak bisa bertemu Allah, ini alam gelap. Walaupun ini terang, tapi gelap. Walaupun kita kaya, kita berpangkat dan lain sebagainya, tapi hati tidak bisa menembus pada Allahnya, tidak sadar semuanya itu karena Allahnya, maka itulah alam kegel. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Al-Isra ayat 72. Barang siapa di dunia hatinya masih gelap pada Allah, kok ya mati, pasti di alam berikutnya terjadi kegelapan. Estu pun niki tak balik nang sampean, bagaimana sampean mensikapi inti materi ajaran pada malam hari ini, yaitu menteladani Rasulullah. Tidak hanya di jalur syariat untuk jasmani, tapi juga jalur hakikat akhlak ilahiyah secara rohani. Sebab sok nek balik wa inna ilaihi rajiun, jasad asale dari saripati tanah nanti kembali ke tanah. Rohaniyah dari Allah nanti akan kembali ke Allah. Sekarang jenengan ini sudahkah tahu jalan menuju dan bertemu Allah? Tinggal persoalannya terhadap jenengan. Tetapi ketahuilah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka yang sudah dimasukkan sebagai kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah ketika saat di dunia ini menghadapi kondisi apapun. Lebih-lebih ketika kondisi dia menghadapi satu kematian. Nggak ada khawatir karena Allah sudah menjamin. Sing sapa wong ning dunya atine wis makrifat bertemu terhadap Allah, maka ketika dia pindah alam dari alam dunia ke alam barzah, dia pun akan dimasukkan dalam satu alam yang terang benderang. Nggak percaya coba kita nanti pulang ya, ibu-ibu kudunge dicoplok, didamel nutupi meripat dohir iki. Bapak-bapak sarunge gawe nutupi meripat. Ayo mulya dewi-dewi.
Pertanyaan aku isok tutup omah? Mboten saged. Karena meripate awak dhewe ketutupan sesuatu akhirnya gelap. Lah ngoten nggih? Sama meripate roh yang disebut ainul basirah. Iku nek ketutup perkara urusan dunya ya gak iso nyawang Gusti. Akhirnya yang ada gelap gulita. Pun sampai ngen-ngen jenengan umure kari piro aku ya gak ngerti. Kita gak tahu. Sisa umur kita tinggal berapa tahun tidak ada yang tahu. Oleh karena kita tidak ada yang tahu, wa anibu, lekaslah kembali kepada Allah. Caranya bagaimana? Ikuti ajaran Rasulullah tadi. Dino tauhid. Ringkese ngeten mawon, sampean wis tuwek gak iso mlaku rono rene, ngeten mawon. Jenengan ketika aktivitas sholat, ya, luwih-luwih. Hati sampean sibukno eling nang Gusti. Carane ya napa? Sadaro, imano, rasakno yen sing gerakno jenengan ini semata-mata adalah wis iku sik belajar iku. Mengke ben dibembeng Allah dhewe. Inilah yang kusebut nafi isbat. Inilah yang kusebut sebagai tahali ketajali. Inilah yang kusebut su'aul basyirah ke ainul basyirah. Apa itu? Belajar bersihake iman sing tadinya ning ati ono sakliyane Allah biar nyisih ben diganti iman ini mung iman dateng Gusti wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah yang disebut tauhid wa yu'min billah, maka dia akan betul-betul imannya hanya pada saiki jerone salat. Engko diterusno njobone salat sak mampu panjenengan. Jenengan kerja meliputi jenengan bisa bergerak, sampai harus ngerasakno kehadiran Allah dalam diri jenengan yang menggerakkan panjenengan. Sebab kita itu nggak bisa gerak, geraknya itu datangnya dari Allah. Ini Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan Anda semuanya dan Allah yang menggerakkan Anda semua. Jadi geraknya Anda wa ma ta'malun, adanya pergerakan dalam diri Anda, apakah melihat, mendengar dan lain sebagainya, geraknya napas, geraknya jantung, itu wa ma ta'malun. Apapun yang terjadi itu ya datangnya dari Allah. Lah niki lho sing kula maksud kesadaran diri dengan sepenuh-penuhnya bahwasanya satu, kita manusia tidak bisa apa-apa. Yang kedua, munculnya gerak itu semuanya adalah af'alullah, datangnya sebagai geraknya yang menggerakkan hanyalah Allah. Pun sampai belajar teng mriku mengke ben dibimbing Allah piyambek ati sampeyan. Belajarlah terus mengasah iman yang seperti ini, nanti biar Allah sendiri yang membimbing dalam hati sampean. Aku yakin nanti jenengan akan didatangkan Allah sebuah warid untuk mendidik jenengan, untuk memberitahukan jenengan, untuk membimbing ruhaniyah jenengan selalu di dalam siratum mustaqim, jalur jalan yang benar. Sehingga ketika jenengan aktivitas apapun, nanti atiku dengan sendirinya klik eling langsung nang Allah. Nah iki sudah sampean terbiasakan wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Mulai pagi sampai sore sampai terus ngasah dikir eling yang seperti ini. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Maka nanti dengan sendirinya tidak bisa zikir itu putus di dalam hati jenengan. Eling iku gak iso putus. Terus menerus. Ini kalau kita sudah membiasakan diri untuk selalu ingat pada Gusti. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan. Ajaran Rasulullah ada dua.
ajaran yang mendidik jasmani dengan ajaran syariah, perlunya jenengan ben ono akhlak istimaiyah hablum minanas ya. Hablum minan. Iki kudu ditaati jasmani karena kita masih ada di dunia. Yang kedua, ajaran Rasulullah disebut dinul haq. Itu mengajarkan hakikat itu terhadap ruhaniyah kita. Untuk bisa ada akhlak ilahiyah ruhaniyah kita. Dengan begitu jenengan nanti akan selalu ingat sadar semua semata-mata datangnya dari Allah. Lah, ini lakukan sebelum datangnya kematian panjenengan. Terus yang terakhir pesan saya, jenengan ojo mati dhisik. Nek boten jenengan iki rohaniyah kembali kepada imannya hanya pada Allah. Artinya jenengan nek boten wis likok nang Allah, ojo mati dhisik. Syarat sampai isok bertemu Allah tadi surat Al-Kahfi ayat 110. Pertama falyamal amalan sholihan. Apa amalan sholihan? Perbuatannya ruh. Ini perbuatannya ruh sampai kali kula. Ini amalan sholihan. Selalu ingat pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul. Ingatlah hanya dengan dzikir, dengan sadar, ingat pada Allah lah jiwamu, ruhaniyahmu akan damai. Ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal sikot. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua, ini jenengan ruhaniyah akan bisa bertemu Allah sebelum jenengan sedo alias mati. Ojo pisan-pisan menyekutukan Allah ketika saat beraktivitas. Ketika saat jenengan iki beribadah sholat. Artinya sholat kuwi mau dengan khusyuk. Khusyuk berarti jenengan harus bertemu. Carane sampean iki ojo sibuk atimu iku iling urusan dunyo. Iso ika sibuk urusan dunyo, sibuk no atimu dengan iling, dengan dzikir. Silahkan lesan untuk membaca rukunnya sholat, tapi hati sampean harus selalu dzikir. Dzikir iku iling, iling iku sadar, yen sak temeni kabeh opo aktivitas di dalam sholat iku semata-mata datangnya yang menggerakkan hanyalah. Pun clear ya? Pun aku titip iman iki sampean lampai. Nek sampean purun ngelampai, maka jawab Rasulullah, yuhibbukumullah. Kau akan disempurnakan. Artinya ruhaniyahmu yang tadinya ada syirik khafi akan dibersihkan Allah, akhirnya dijadikan sebagai kekasih. Alhamdulillah. Wis cukup sakmene wae. Apa sing perlu tak sampeake? Dene sampean sik kurang misale, umpama ilmu ini tak gelar sampai subuh pun sik kurang. Bagi hati yang sudah duduk di hakikat makrifat mesti njaluk terus sampai subuh. Subuh teko njaluk terus sampai maghrib. Maghrib teko njaluk terus sampai subuh. Yo ngene iki kiai cepet bongko. Ya, pun sak cukupe mawon. Dini mengke sampean kok yosik kurang lega, saged konsultasi lewat WA saya 0856 3282 561. Cat di situ tanya jawab monggo. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk sesi pertama saya kasih kesempatan barangkali yang ada tanya terkait materi yang kusampaikan tadi. Ada yang tanya 3 orang, kami silakan monggo. Tolong dikasihkan mic.